Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hafalan Al-Quran terasa susah dan sulit nyantol diingatan, dan jika banyak surat yang sudah kita hafal hilang dan susah diingat, maka kita perlu muhasabah dan introspeksi diri. Apakah dosa-dosa kecil telah menutup pintu otak kita dalam menerima ilmu, atau karena ada sesuatu yang kurang halal masuk ke dalam tubuh kita? Apakah kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga kehabisan waktu menghafal dan murojaah, ataukah karena motivasi dalam diri kita yang sudah tidak ada? Dan tentunya masih banyak lagi kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Semoga kendala-kendala yang menghalangi kita untuk dekat dengan Al-Quran tidak menjadi alasan bagi kita untuk membela diri mencari pembenaran, namun justru semakin menantang kita untuk lebih giat lagi mengusahakannya. Bagi Anda yang sedang dan ingin menghafalkan Al-Quran dengan baik, tapi bingung, merasa kesusahan, belum lagi kalau menghafalnya itu seorang diri dan belum punya pembimbing, mungkin beberapa cara berikut ini bisa membantu Anda semuanya. Yang pertama, usahakan mushaf yang Anda pegang adalah mushaf ayat-ayat pojok yang setiap halamannya diakhiri dengan ayat-ayat pojok, karena mushaf tersebut adalah mushaf standar bagi para penghafal Al-Quran. Selanjutnya, cari tempat yang mendukung dan bisa mengkondisikan diri dan pikiran menjadi tenang dan fresh, misalnya masjid, musola, kamar, dan tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Kemudian mulai dari ayat-ayat yang kira-kira paling mudah dihafal, seperti juz amma, juz 29, juz 28, dan seterusnya. 5 juz terakhir lah kira-kira, karena semua itu ayat-ayatnya masih pendek dan standar. Sebab kalau itu sudah berhasil kita lewati, insya Allah semua surat akan lancar. Sebelum ayat yang dimaksud Anda hafal, usahakan dibaca berulang-ulang sampai lidah kita lancar membacanya, akrab dan berkali-kali terlintas di benak kita. Misalnya setengah halaman atau 7 baris dibaca 7-10 kali. Jangan sekali-kali menghafal jika Anda belum membacanya sama sekali. Setelah itu baru mulai dihafal satu persatu ayat-ayatnya. Nah, di sini Anda akan tahu kadar dan kekuatan daya ingat Anda. Tapi perlu diingat, hafalan yang Anda hafal, misalnya pagi ba'da subuh dengan baik, belum tentu masih akan Anda ingat di sore harinya. Kalau Anda sudah hafal setengah halaman, coba jeda sedikit dengan melakukan aktivitas lain yang ringan. Selang beberapa menit, Anda baca lagi hafalan yang sudah dihafal tadi bil ghaib atau tanpa melihat mushaf. Jika Anda masih bisa membacanya dengan baik, berarti kemampuan Anda cukup bagus. Selanjutnya, coba Anda selingi dengan jeda waktu yang lebih lama, misalnya 3 jam, 4 jam, atau sampai setengah hari. Jangan tambah dulu hafalan Anda. Minimal sehari cukup 1 surat atau 1 halaman saja. Lalu ulang lagi hafalan yang Anda hafal di pagi hari. Apabila masih lancar, maka insya Allah Anda punya potensi menghafal lebih banyak lagi. Ingat bahwa hafalan baru bisa dibilang teruji kelancarannya bila ia sudah berjalan dengan rentang waktu yang cukup lama sesuai dengan tingkat murojaahnya. Semakin banyak Anda murojaah sebuah hafalan, maka akan semakin kuat pula hafalan itu. Begitu pula sebaliknya.
semakin jarang dimurojaah, maka akan semakin mudah hafalan itu memudar dan kemudian melayang dan hilang. Lama-kelamaan Anda akan teruji membacanya tanpa mushaf dan dengan pede, karena mushaf tidak selalu bersama Anda saat Anda sibuk dengan aktivitas lain. Usahakan hafalan Anda yang sudah matang dan lancar direview atau dimurojaah setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Jagalah hafalan itu dengan murojaah. Bacalah surat yang baru kita hafal di dalam solat-solat kita. Putar MP3 murotal Al-Quran. Jadikan fasilitas yang ada membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jangan malah sebaliknya melalaikan dan membuat kita semakin cinta dengan dunia. Lebih baik jika Anda menghafal dan memurojaahnya dengan rekan seperjuangan atau minta disimak oleh orang lain yang Anda percayai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan ilmunya yang banyak kepada kita. Dan perlu digarisbawahi bahwa ini adalah satu metode dari sekian banyak metode menghafal. Pilihlah metode menghafal yang paling pas untuk Anda. Insya Allah di channel ini saya sudah sharing banyak metode-metode menghafal yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman teman-teman yang menghafal dengan metode-metode tersebut. Mudah-mudahan satu dari metode-metode itu Anda yang pas untuk Anda dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga Al-Quran makin membumi di Indonesia. Kita semuanya bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, siapapun kita, dimanapun kita, dan kapanpun kita mau menghafalnya. Insya Allah jika ada kemauan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalannya kepada kita semuanya. Kita ketemu lagi di video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.